Buku, 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 buku. Kata benda, kata sifat, atau kata kerja kalau menurut kalian? Gampang sekali menjawabnya. Jelas kata benda. Walaupun sebenarnya paling enak masuk kata kerja. Biar buku bisa mempunyai fungsi yang mengandung aktivitas. Sebuah pikiran yang sangat tidak ilmiah tentunya. Tapi memang saya tidak membahas itu, teman-teman. Saya mau membahas bagaimana membeli buku yang bagus. Ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba. Apa saja? Mari simak baik-baik. Buku, 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 dan buku. Sebuah kata yang terlihat asing. Sebelum bicara banyak ngalor ngidul, gak jelas, dan banyak dogmatisnya, dan banyak sok taunya. Saya punya satu pertanyaan dulu, teman-teman. Berapa jumlah buku di rumah kalian? Terlalu sulit dijawab? Oke, nggak apa-apa. Kita ganti. Berapa jumlah buku yang sudah kalian baca? Atau masih sulit menjawabnya? Oke, kita ganti aja. Hari ini sudah baca buku apa? Makin teramat sulit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi yang jelas, mungkin pertanyaannya bisa diganti biar gampang jawabnya. Berapa jumlah pakaian di lemarimu? Kapan terakhir beli pakaian? Gampang jawabnya. Lebaran kemarin minimal orang beli-beli pakaian. Walaupun pakaiannya ya sudah banyak modelnya gitu-gitu aja. Tapi ada upaya untuk terus beli gitu kan. Tapi lupakan itu, lupakan itu. Tentu kalian akan menemukan dan merasakan corak kontradiksi dalam menjawab dua ruang lingkup pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Kalau kalian sebagai pendidik terasa nyengir dan kesulitan menerima atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait buku tadi dan lebih enjoy menjawab pertanyaan terkait pakaian, percayalah, percayalah, percayalah. Ada kekeliruan dalam cara Anda melihat profesi guru. Bahkan dapat dikatakan mungkin juga potensi dosa begitu besar bakal menyertai Anda selama jadi guru. Bukan bermaksud jadi penjaga gawang surga dan neraka atau kurang ajar sama guru, apalagi memfitnah guru, merendahkan guru. Enggak di situ tujuan saya mengucapkan itu. Ingat, enggak di situ. Saya hanya belum sampai saja pikiran ini, kok bisa seorang guru kurang suka membaca, nggak paham buku, dan memang jarang sekali berinteraksi dengan buku, atau bahkan nyaris tidak berinteraksi dengan buku setiap hari. Terus mengajarnya selama ini berdasarkan pengembangan apa? Silabus, CP, TP, ATP, modul, RPP, berdasarkan apa? Apa yang melatar belakangi sikap keguruannya? Kan itu pertanyaan-pertanyaan basic yang sebenarnya di luar kepala harus tas jawabnya. Apalagi kita guru. Kan begitu sebenarnya pertanyaan pembukanya. Gak ada yang telat, teman-teman. Gak ada yang telat. Saya katakan gak ada yang telat. Dengarkan baik-baik video ini sampai selesai. Saya beri tips agar kalian para guru mulai mencintai buku-buku. Pertama, jelas jawabannya adalah kesadaran dulu, teman-teman. Ini yang jarang dibahas orang. Gampang sekali mereferensikan buku-buku. Tapi kita tidak pernah menyentuh kesadaran tentang buku. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi terkait buku dan guru harus diselesaikan terlebih dahulu di pintu gerbang paling awal dan paling dasar. Entah dengan terpaksa atau tidak, harus kalian jawab. Karena percuma juga melakukan sesuatu
tahu tanpa kesadaran. Pasti berakhir dengan FOMO, ikut-ikutan, tanpa ideologi, tanpa selera yang kuat. Pasti ujung-ujungnya penggagalan formalitas. Udah nggak heran kalau tiap tahun, tiap waktu guru itu selalu terjebak pada pengulangan metode yang cukup administratif. Banyak sekali pelatihannya dan itu dipelihara oleh negara terkadang. Kalian harus sadar dulu kalau buku itu sangat-sangat penting dan wajib untuk mulai membacanya. Titik itu. Di level ini saja dulu kalian itu harus selesai sebenarnya. Gak bisa ditawar ini sebenarnya. Ditawar model apapun gak bisa. Dunia keguruan apalagi ilmu pengetahuan gak bisa ditawar ini teman-teman. Kalau SPP mungkin bisa ditawar. Atau biaya beli martabak itu masih bisa ditawar mungkin gitu. Tapi kalau ini nggak bisa, saya rasa harus selesai dulu tentang ini. Lalu yang kedua, harga buku memang mahal belakangan ini. Harganya mengalami inflasi, naiknya gila-gilaan kalau dipetakan. Bahkan saya itu beberapa bulan belakangan list buku itu memang mengalami kenaikan harga dibanding tahun-tahun lalu gitu. Saya menemukan itu. Dalam kacamata saya ada inflasi terhadap buku. Saya merasakannya. Karena saya memang mengikuti perkembangan dunia perbukuan ini sedikit banyak, walaupun nggak semuanya, nggak total tekun gitu, enggak. Dulu buku setebal 300-500 halaman harganya masih di angka 100 ribuan. Sekarang, gak sungkan-sungkan, buku tebal bisa tembus di angka 200 ribu ke atas. Bahkan bisa menyentuh 300 ribu sampai 500 ribu. Tapi, kalian kalau sekiranya punya uang, bolehlah beli, gak apa-apa. Itu termasuk kayak kuota bulanan kalian, kan begitu. Hanya saja kalian merasa itu mahal, itu bukan prioritas. Kuota bulanan kalian itu kan diangkat begitu, apalagi kalau kartu-kartu yang kalian pakai dan gunakan itu yang nyedot kuotanya banyak. Mengapa kok tidak memikirkan bahwa buku ya sama dengan kuota, model atau jenis kebutuhannya? Kan begitu sebenarnya. Ini hanya perkara prioritas saja. Jadi kalau kalian punya uang, beli nggak apa-apa lah. Setidaknya buku itu bisa diwariskan. Kan begitu. Saya nggak mau bilang ini investasi. Karena kayak pengen banget nanti bakal balik modal, manfaat di masa depan. Investasi kan begitu. Enggak. Buku bisa diwariskan karena memang begitulah cara kerja buku dan peradaban selama ini. Sebulan minimal belilah 2-3 buku kalau memang kalian punya uangnya untuk itu. Apalagi kalian kalau guru negeri itu kan dapat tunjangan, sisihkanlah sedikit untuk beli buku agar nanti kalian mulai tergerak untuk membacanya. Kan begitu teman-teman. Ada hak buku di honor kalian, di tunjangan kalian. Kalau memang honornya dirasa sudah cukup dan dapat dikatakan lebih-lebih lah, walau dikit lebihnya kan gitu. Ini hanya perkara orientasi saja. Jadi harapan saya membahas harga buku ini, jangan mudah sekali bilang harga itu mahal, bukunya mahal, nggak punya uang. Ini hanya perkara prioritas saya rasa. Jadi kalau sudah prioritas walaupun mahal pasti sedikit-sedikit dibeli lah kan gitu. Tapi kalau bukan prioritas, ada uangnya pun itu ya gak kebeli-kebeli kan begitu teman-teman. Dari poin ini yang harus kalian pahami bersama. Sebab kadang buku kalau sudah mahal, besar kemungkinan, ingat besar kemungkinan, jadi belum pasti bukunya itu bagus dan menarik buat dikoleksi setidaknya. Saya selama ini mempercayai pikiran itu, apalagi kalau penulisnya memang udah top. Kadang ya nggak ragu, harga tinggi pun ya saya beli kadang gitu. Lalu yang ketiga teman-teman, ini tips paling penting dalam membeli buku. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau penulisnya top dan memang besar, bukunya wajib kalian kejar. Bahkan kalian itu kalau cari buku, jangan ketik judul, ketik aja nama penulis terkait kebutuhan kalian. Atau kalian lihat referensi daftar pustaka bukunya.
Di sana referensi buku yang wajib kalian kejar. Terkadang buku dengan judul sesuai, tapi bahasanya nggak enak dibaca, boring. Yaitu yang makin nambah bikin males membaca buku. Kan begitu teman-teman. Jadi itu yang harus kalian mulai pikirkan. Sudah 3 tips. Kalau mau diteruskan banyak tips-tipsnya. Tapi rasanya banyak nggak pentingnya kalau diteruskan. 3 tips tadi jadi modal awal atau pintu masuk. Perhatikan baik-baik. Mulai sadar dulu aja nggak sih? Gitu. Kadang kalau nggak sadar, banyak tips pun jadi kayak doktrin dan sok-sokan gitu motivasinya. Lakukan 3 hal tadi secara bahagia, riang, gembira, tanpa paksaan. Saya yakin kalian akan jadi pembaca yang baik, tekun, dan mendunia. Terima kasih.